Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar tentang surfaktan dan aplikasinya di materi koloid. Pengertian surfaktan. Surfaktan adalah zat aktif permukaan yang mempunyai gugus liofil dan liofob. Liofil itu gugus yang suka air dan liofob itu yang tak suka air ya. Yang kemudian itu terpisah. Molekul-molekul surfaktan dapat terkonsentrasi pada permukaan dan berusaha memperluas permukaannya. Hal ini membutuhkan gaya atau usaha atau kerja sebesar lambda kali A. Nah, di mana lambda ini adalah tegangan permukaannya dan A adalah luas permukaan. Jenis surfaktan ada anion, ada kation, tetapi ada juga yang amfoter. Nah, golongan anion itu adalah golongan garam asam karboksilat dan golongan asam sulfonat. Sementara golongan kation misalnya seperti ini. Surfaktan ini fungsinya ada banyak, yaitu misalnya pada serat alam dan sintetik dia berguna untuk pelembut dan antiseptik. Kemudian pada pupuk dia berguna untuk zat anti cracking ya, supaya tidak mudah pecah. Kemudian pada rumput dia berguna untuk herbisida, agregat, kemudian sebagai aditif aspal dan seterusnya. Surfaktan banyak digunakan tidak hanya pada deterjen yang kita kenal. Jadi di banyak hal surfaktan ini digunakan, misalnya pada pupuk itu misalnya bagaimana pupuk itu bisa masuk ke dalam daun ya. Jadi misalnya menggunakan semprot, kalau misalnya andai kata di daun itu ada lapisan lilin sehingga pupuk yang kita semprotkan yang dengan basis air itu tidak bisa mudah meresap ke dalam daun. Nah, maka itu kemudian ditambahkan surfaktan supaya pupuk tadi itu bisa meresap ke dalam tanaman. Nah, berikutnya yaitu adalah surfaktan non-ion. Jadi ada surfaktan ion yang terbagi menjadi surfaktan kation dan anion. Kemudian ada surfaktan non-ion dan surfaktan amfoter. Kalau amfoter di situ berarti dia bisa bermuatan positif atau bermuatan negatif. Nah, surfaktan non-ion jadi tidak mempunyai muatan ya. Sementara yang amfoter tadi maka dia bisa bermuatan positif atau bermuatan negatif. Sifat-sifat surfaktan ada satu, larutan surfaktan itu umumnya berbentuk koloid. Kemudian surfaktan dapat terkonsentrasi pada permukaan atau antarmuka. Nah, ini misalnya orientasi molekul surfaktan pada antarmuka, air dan minyak. Jadi ada air dan minyak, ini kebetulan gambarnya dengan basis adalah air. Jadi minyaknya yang ada di atas. Jadi minyak dan air memang tidak bisa bercampur, tergantung dengan basisnya atau siapa yang paling banyak. Jika yang paling banyak adalah air, maka minyak itu ada di permukaan. Nah, ini ada lapisan antar muka, air, dan minyak. Ini mereka tidak mau bercampur. Nah, jika ditambahkan surfaktan, maka ini surfaktan posisinya akan menggabungkan dua lapisan ini, di mana tadi bahwa surfaktan itu mempunyai dua gugus, yaitu gugus hidrofil dan gugus hidrofob. Bagian yang hidrofil akan mengarah kepada air, ini contohnya misalnya ujung-ujungnya mengarah kepada air, sementara gugus hidrofob akan mengarah kepada minyak. Jika ditambahkan surfaktan ini, maka lapisan ini bisa bercampur. Nah, kemudian sifat-sifat surfaktan berikutnya yaitu surfaktan dapat menurunkan tegangan permukaan. Nah, ini ya, karena sifat surfaktan itu menurunkan tegangan permukaan, ini adalah hubungan tegangan permukaan dan antarmuka dengan konsentrasi surfaktan. Kemudian berikutnya adalah surfaktan dapat menstabilkan busa. Surfaktan juga dapat membentuk emulsi, misel, dan membantu proses solubilisasi dan pembasahan. Modifikasi pembasahan oleh surfaktan, bagaimana modifikasi atau mekanisme pembasahan oleh adanya surfaktan. Penambahan surfaktan ke dalam air akan memodifikasi tegangan antarmuka sistem sehingga air dapat membasahi substrat. Air dapat membasahi substrat secara spontan bila koefisien penyebarannya adalah positif. Nah, ini ya. Jadi ada tegangan permukaan,
antara air dan minyak yang kemudian surfaktan ini mampu menggabungkan lapisan air dan minyak. Baik, kita lanjutkan modifikasi pembasahan oleh surfaktan. Kemampuan surfaktan dapat dievaluasi dengan menentukan satu, efisiensi zat pembasah, yaitu konsentrasi minimum surfaktan yang akan memberikan sejumlah pembasahan dalam waktu tertentu dan temperatur yang spesifik. 2, efektivitas zat pembasah, yaitu waktu minimum yang dibutuhkan untuk proses pembasahan oleh surfaktan dengan konsentrasi tertentu. 3, waktu pembasahan pada konsentrasi surfaktan yang digunakan pada temperatur spesifik. Biasanya surfaktan yang digunakan 0,1% pada suhu 25 derajat Celcius. Modifikasi pembasahan oleh surfaktan. Persamaan Laplace telah dikembangkan untuk sistem minyak air seperti terlihat pada gambar berikut. Nah, ini ya.